Nah, berdasarkan video dari arsitektur data pipeline kemarin itu ternyata kepotong di akhirnya, ada kesalahan teknis. Jadi saya coba lanjutkan di video ini ya. Kita bahas dari batch atau stream gitu kan. Nah, batch atau stream sih em, berdasarkan pengalaman itu kalau misalnya bisa batch, batch dulu aja gitu. Kalau nggak bisa baru stream. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya tuh pada umumnya kebanyakan kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh batch. Itu jadi kalau misalnya nih ada request dari bisnis gitu kan nanya, saya butuh data ini atau dari product engineer yang lain, saya butuh data ini kalau bisa real time. Biasanya mulainya kayak gitu, kalau bisa real time gitu kan. Nah, kita bisa tantang balik juga, kenapa harus real time, kira-kira bisnis case-nya seperti apa. Kalau misalnya bisnis case-nya valid nggak apa-apa, lanjut stream gitu kan. Tapi kalau bisnis case-nya biasanya sih nggak terlalu valid, itu maka lebih baik ke batch saja. Contohnya, pertanyaan yang bisa kita tanyakan, given insights secepat itu, apa yang emang kamu bisa lakukan secara bisnis? Apakah perubahannya bisa dalam jangka waktu detik atau menit juga atau tidak gitu. Kalau misalnya jawabannya tidak, perubahan bisnis hanya bisa dilakukan dalam bentuk harian, dalam bentuk perubahan fitur atau apa, maka sama saja jatuhnya. Jadinya mending kita bikin batch aja. Kenapa? Karena paradigma batch itu jauh lebih mature. Dari dulu tuh data processing tuh memang dilakukannya dengan batch secara umumnya, sehingga toolingnya tuh udah mature gitu. Kita mau ada istilah backfill, mengulang proses data lama. Itu backfill ini jauh lebih mudah. Kalau misalnya kita gunakan batch, kita tinggal pilih misalnya hari apa yang mau dijalankan ulang dan sebagainya. Jadi dari sisi maintenance, baik memperbaiki bug atau kesalahan tuh jauh lebih mudah. Terus biasanya streaming ini hanya untuk kasus spesifik di mana butuh latency rendah yang tadi saya bilang bisa di-challenge lagi, dan streaming itu membutuhkan monitoring dan alert yang lebih spesifik. Kenapa? Karena dia sifatnya kalau misalnya memang ada apa-apa harus langsung segera diaksi gitu. Oh, streaming kita lagi telat nih gitu. Padahal kita butuh latency yang detikan gitu kan. Oh, itu siang malam pun harus segera merespons. Kalau misalnya memang pipeline-nya sangat urgent atau P0 gitu kan, kayak wah ini kalau misalnya pipeline-nya mati bisa bisa mengintroduce loss berapa misalnya. Nah, itu yang perlu hati-hati gitu kan. Jadi lebih lebih ribet lah intinya kalau streaming itu. Jadi kalau misalnya nggak usah streaming, nggak usah di streaming aja, di batch aja gitu. Nah, tips memilih teknologi untuk arsitektur. Menurut saya yang pertama yang paling penting itu pahami kebutuhan pengguna. Seperti contoh batch sama stream tadi, memang dipakainya bakal kayak gimana, mmm cara menggunakannya seperti apa yang menurut pengguna itu penting terkait datanya, apakah kecepatan ataupun ketepatan, pola aksesnya bakal seperti apa. Misalnya kalau kamu bikin stream, terus pola aksesnya nggak cocok sama database yang kamu pilih, nanti bakal jadi lambat-lambat juga diambilnya karena query-nya nggak bakal cepat gitu kan. Jadi benar-benar paham kebutuhan pengguna. Setelah kita paham, mulai dengan sesederhana mungkin. Jangan tertarik untuk aplikasikan teknologi big data yang macam-macam banget, yang fancy-fancy dengan segala buzzword-nya gitu kan. Oh ya ini Spark, Hadoop dan sebagainya gitu. Karena dengan memulai sesederhana mungkin, kita bisa menghindari masalah maintenance gitu kan, masalah operational. Misalnya nih ada kombinasi antara beberapa teknologi, terus masalah sesuatu tuh biasanya muncul karena kombinasi tersebut gitu. Nah itu agak ribet dibanding kita cuma pilih satu atau dua teknologi aja. Ini coba saya balik ke belakang ya. Nah di sini saya kasih contoh bahwa data processing itu Spark, Query Engine tuh Impala, Presto, dan Dremio. Walaupun saya memberikan contoh seperti ini, sebenarnya Query Engine ini sangat bisa digunakan untuk sebagai data processing juga gitu. Ini coba saya pindahin ya. Ini sangat bisa digunakan untuk oh ini ternyata beda file. Sangat bisa digunakan untuk data processing juga gitu. Jadi taruhlah kayak bagian si Impala, Presto, Dremio dan ini tuh bisa digunakan untuk data processing juga. Pakai apa? Pakai SQL gitu. Dan data processing menggunakan SQL ini biasanya soft
lebih dari 90% dari apa yang kamu bakal lakukan gitu. Jadi daripada kita pusing-pusing langsung ngulik Spark-nya, udah aja punya data lake dulu atau data warehouse dulu, pasang query engine, itu kan. ETL pakai ini dulu, data processing pakai query engine dulu. Kan tadi ELT kan, extract, transform, extract, load, terus habis itu transform. Nah, transformnya pakai query dari query engine dulu aja gitu. Presto nulis balik ke database-nya bisa, Impala bisa gitu kan. Jadi coba gunakan sesederhana mungkin, gak usah introduce Spark dulu misalnya gitu kan. Coba cek dulu apakah udah fulfill requirement-mu. Kalau udah ya udah, nggak usah nambah-nambah lagi. Seperti yang tadi saya contoh juga di cloud gitu kan. Kalau udah bisa pakai BigQuery gitu kan, bahkan di beberapa case yang pernah saya lakukan nggak terlalu menitik beratkan ke data lake sih, malah nggak ada data lake-nya, langsung ke teknologi warehouse-nya, di load datanya ke sini, proses pakai query engine-nya BigQuery juga gitu kan, nggak usah pakai Spark, itu bisa jauh lebih simpel akhirnya. Jadi dari tips teknologinya, mulai dengan sesederhana mungkin. Kalau kamu nggak tahu gimana cara mulai dengan sederhana, coba ngobrol dengan komunitas. Misalnya yang saya lihat aktif tuh di Data Engineering Indonesia Telegram ya. Tuh bisa coba ngobrol-ngobrol di sana, pengen mulai yang paling simple kayak gimana dulu gitu. Karena dengan kamu mulai sesederhana mungkin, kamu bisa achieve business outcome dengan lebih cepat juga dan mengurangi masalah untuk dirimu juga gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya benar-benar perlu kombinasi beberapa teknologi, pastikan versinya saling mendukung. Jadi salah satu lesson learn yang saya dapatkan juga kayak pakai terus ternyata wah, versi ini nggak bisa untuk versi ini, Kafka versi ini nggak nyambung sama Spark versi ini dan sebagainya. Itu lumayan tricky sih karena open source itu kan nggak saling janjian satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang udah ngepaketin apa yang kamu pengen gunakan itu aja. Jadi udah nggak usah pusing lagi mikirin versi gitu. Kalau macam-macam dulu tuh ada Hortonworks itu ada Ambari, Cloudera tuh ada Cloudera Manager gitu kan. Kalau sekarang udah merger, saya nggak tahu jadi apa. Cuman kalau misalnya bisa paket langsung install tuh lebih mudah lah. Kalau misalnya pun enggak, ya dipastikan aja bahwa itu works gitu antar teknologinya. Itu. Oke, nah selain yang kita bahas sekarang ini, ada juga sebenarnya beberapa hal yang saya nggak bahas. Lambda Architecture, Kappa Architecture, ini sesuatu yang tentang data pipeline juga, tapi antara mengombinasikan batch sama stream atau full stream. Oh, tapi ini nggak bakal bisa kita bahas sekarang, kita bahasnya secara terpisah aja. Si Lambda Architecture dan Kappa Architecture ini kayak seperti apa, seberapa applicable gitu kan. Kemudian cara bikinnya gimana, mungkin dengan contoh juga nanti saya bahas secara terpisah. Oke, thank you. Ini menarik sekali saya bikin 2 video untuk satu hal karena memang ada kesalahan teknis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.